Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasyidi Batul Islam dengan nomor NRP 50092211120 dari kelas C dan dari kelompok 13 termodinamika. Di sini saya akan menjelaskan praktikum P2 termodinamika dengan judul yaitu siklus refrigerasi. Nah, sebelumnya apa yang melatar belakangi dari adanya praktikum P2 termodinamika ini, yaitu siklus refrigerasi. Nah, latar belakangnya itu adalah seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, salah satu penerapan yang ada yang tidak bisa dilepaskan adalah itu mesin pendingin. Mesin pendingin atau refrigerator mesin itu dapat diartikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk menurunkan suhu atau menjaga suhu pada suatu ruangan atau di lingkungan tertentu dengan cara memindahkan panas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Mesin pendingin bekerja dengan mengubah keadaan dari suatu zat, biasanya refrigeran, dengan memanfaatkan siklus termodinamika. Mesin pendingin terdiri dari beberapa komponen seperti kompresor, kondensor, katup peregangan atau throttle valve, dan evaporator. Pendingin udara, mesin pendingin udara yaitu mesin pendingin yang digunakan dalam sistem pengondisian udara dalam bangunan seperti kendaraan dan pesawat terbang. Lalu pada pengawetan makanan juga pendingin udara itu digunakan untuk dalam industri makanan minuman untuk mempertahankan kualitas dan kesegaran produknya. Lalu terdapat juga pada industri farmasi yang digunakan sebagai mempertahankan suhu dan kelembaban yang terdapat pada bahan obat-obatan dan vaksin. Nah, refrigerasi itu sendiri adalah suatu proses di mana kalor dihapus dari suatu benda atau ruangan dan ditransfer ke benda atau ruangan yang lain yang lebih dingin. Proses ini memerlukan kerja dari sistem dan dapat dicapai dengan memanfaatkan sistem termodinamika dari zat refrigeran yang digunakan sebagai fluida kerja dalam siklus refrigerasi. Siklus refrigerasi terdiri dari 4 komponen utama, yaitu kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Zat refrigeran dihisap oleh kompresor dan dikompres menjadi uap bertekanan tinggi. Kemudian uap panas ini dialirkan ke kondensor di mana ia memancarkan panas ke lingkungan sekitarnya dan mengembun menjadi cairan dengan tekanan yang sama seperti pada kompresor. Cairan refrigeran kemudian yang dikondensasi kemudian melewati katup pada kompresor, melewati katup ekspansi di mana ia mengalami penurunan tekanan dan terjadi penguapan sebagian. Zat refrigeran yang terreduksi ke tekanan rendah kemudian mengalir ke evaporator di mana ia menyerap kalor dari ruangan dan atau benda yang akan didinginkan dan menguap menjadi uap lagi. Nah, siklus ini kemudian berulang-ulang dari awal dengan zat refrigeran dihisap oleh kompresor untuk mengalami siklus yang sama kembali. Prinsip dasar dari refrigerasi adalah mengambil panas dari suatu benda atau ruangan dan membuangnya ke lingkungan yang lebih dingin sehingga benda atau ruangan tersebut menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Nah, untuk rumusan masalah pada praktikum P2 ini yaitu yang pertama, bagaimana proses atau siklus termodinamika pada mesin refrigerasi dapat terjadi dan bagaimana kinerja mesin refrigerasi. Lalu yang kedua yaitu bagaimana cara menentukan harga koefisien performansi atau COP dari suatu mesin refrigerasi pengkondisian udara dengan AC baik siklus ideal maupun siklus nyata. Nah, setelah adanya permasalahannya tadi, maka didapatkannya tujuan dari praktikum P2 kali ini, yaitu tujuannya adalah yang pertama memahami proses siklus termodinamika pada mesin refrigerasi dan kinerja mesin refrigerasi. Lalu yang kedua bagaimana menentukan harga koefisien performansi COP dari suatu media refrigerasi pengkondisian udara dengan AC baik siklus ideal maupun siklus nyata. Nah, pada praktikum P2 ini ada beberapa peralatan dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama itu ada HVAC sendiri, yang kedua termometer bulb, yang ketiga tabel termodinamika, dan yang keempat diagram PHR 134A. Nah, lalu prosedur praktikum pada praktikum P2 ini yang pertama itu adalah unit pengkondisian udara refrigerasi dinyalakan dengan memutar tombol power supply tegangan 3 fase ke posisi on. Lalu yang kedua kompresor dinyalakan dengan menekan saklar on kompresor.
Fan speed control diatur dengan menentukan besar nilainya, yaitu mulai kecepatan putar fan 30 knop. Dengan menggunakan stopwatch, pembacaan alat ukur ditunggu selama 3 menit sampai berada dalam keadaan stabil. Nilai yang ditujukan oleh alat pressure gauge diamati pada kondensor dan evaporator. Hasil pembacaan yang ada di pressure gauge, kondensor, dan evaporator dicatat. Lalu yang ketujuh, hasil ketiga sampai ke 6 diulangi dengan mengubah fan speed control, yaitu dengan 5 variasi fan speed 30, 40, 50, 60, dan 70. Nah, setelah dilakukannya praktikum, maka didapatkannya data, yaitu data yang pertama pada kecepatan blower 30, pada kecepatan blower 30, evaporatornya 160, T evaporatornya 0, dan P kondensornya itu 1100, dan T kondensornya itu 43 derajat Celcius. Lalu pada kecepatan blower 40, P evaporatornya 190, T evaporatornya 1 derajat Celcius, P kondensornya itu 1140, dan T kondensornya itu 45. Nah, pada kecepatan blower 50, P evaporatornya itu 220, T evaporatornya 3, P kondensornya 1110, dan T kondensornya itu 46. Nah, pada kecepatan blower 60, P evaporatornya itu 230, T evaporatornya itu 5, P kondensornya itu 1200, dan T kondensornya itu 47. Nah, pada kecepatan blower 70, P evaporatornya itu 230, T evaporatornya itu 5 dan 5 derajat Celcius, P kondensornya 1200, dan T kondensornya itu 40 derajat Celcius. Kemudian setelah itu dilakukan perhitungan pada masing-masing kecepatan blower dengan menggunakan perhitungan interpolasi dari data dari tabel termodinamika untuk mendapatkan nilai masing-masing entalpi pada setiap state, di mana state 1 dan state 2 menggunakan tabel A13 termodinamika, superheated refrigerant 134A, state 3 menggunakan tabel A11 termodinamika, saturated refrigerant 134A, saturated liquid, dan nilai semua properties pada state 4 adalah sama dengan state 3 adalah sama dengan state 4 adalah sama dengan state 3 karena entalpinya konstan. Nah, kemudian dicari dulu H, V, serta S-nya terlebih dahulu. Nah, lalu untuk menentukan COP. Nah, lalu untuk menggunakan COP idealnya, yaitu dengan rumus C dikali O dikali P ideal sama dengan TL per TH min TL. Lalu untuk COP aktual yaitu C dikali O dikali P aktual sama dengan H1 min H4 per H2 min H1. Lalu untuk mencari nilai perbandingan antara COP dan ideal dengan COP aktual dapat menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu efisiensi termodinamika yaitu COP aktual dan dibagi dengan COP ideal. Dengan menggunakan rumus yang tadi dapat dihitung bahwa COP ideal pada kecepatan 340 yaitu 6,22 dan COP aktualnya itu 2,383 dengan efisiensi 0,38. Lalu pada kecepatan 50 COP idealnya itu 6,41. Nah, lalu untuk COP ideal pada 50 kecepatan 50 itu 6,41, COP aktualnya 2,592 dan efisiensinya itu 0,40. Lalu pada kecepatan fan 60 COP idealnya itu 6,61, COP aktualnya itu 2,818 dan efisiensinya itu 0,42. Lalu pada kecepatan fan 70 COP idealnya itu 6,61, COP aktualnya 2,818 dengan efisiensi 0,42. Nah, pembahasan pada praktikum P2 ini yaitu siklus refrigerasi adalah tujuan dari praktikum P2 ini yaitu untuk memahami proses atau siklus termodinamika pada mesin refrigerasi dan kinerja mesin refrigerasi serta menunjukkan harga koefisien performansi COP dari suatu mesin refrigerasi baik siklus ideal maupun siklus nyata. Praktikum ini membutuhkan peran dari HVAC, termometer bulb, tabel termodinamika, dan diagram pH R134A. Didapatkan data tekanan dan suhu pada saat evaporasi dan kondensasi pada praktikum ini seperti yang tertera pada tabel 3.1. Nah, pada praktikum P2 ini ada dilakukannya 5 variasi pada kecepatan blower, yaitu kecepatan 30, 40, 50, dan 60 dan 70 knop. Lalu dalam satu siklus refrigerasi ini mencakup ada 4 proses, yaitu proses kompresi, kondensasi, ekspansi, dan proses evaporasi.
Nah, pada proses state 1 dan sampai state 2 terjadi proses kompresi yang berlangsung secara isentropik sehingga menyebabkan kenaikan tekanan, entalpi, dan suhu. Pada proses state 2 sampai state 3 terjadi proses kondensasi yang berlangsung secara isobarik sehingga menyebabkan lepasnya kalor, turunnya suhu dan entalpi, serta saturasi gas. Pada proses state 3 sampai state 4 terjadi proses ekspansi yang berlangsung secara isoentalpi, di mana entalpi pada state 3 dan state 4 diasumsikan sama serta terjadinya penurunan tekanan. Pada proses state 4 sampai state 1 terjadi proses evaporasi yang berlangsung secara isobarik, di mana kalor dan entalpi bertambah namun suhu tetap serta berubahnya fasa dari campuran ke saturated vapor. Asumsi di atas hanya terjadi apabila siklus refrigerasi terjadi secara ideal, artinya tidak ada perubahan suhu di dalamnya yang menyebabkan kompresi pada state 1 dan state 2 menumbuhkan. Nah, dalam analisis perhitungan terdapat perbedaan nilai antara koefisiensi performansi COP ideal dan aktual. Dalam kata lain, koefisiensi performansi COP ideal dapat disebut sebagai koefisiensi performansi COP maksimal yang dapat dimiliki oleh suatu sistem refrigerasi, dan koefisien performansi COP ideal tidak mungkin lebih rendah daripada koefisiensi performansi COP aktual. Nah, lalu untuk kesimpulan dari praktikum P1 P2 ini, yaitu siklus refrigerasi, itu yang pertama, dalam satu siklus refrigerasi terdapat 4 proses antara lain kompresi saat state 1 sampai state 2, kondensasi saat state 2 sampai state 3, ekspansi saat state 3 dan state 4 sampai state 4, dan evaporasi saat state 4 sampai dengan state 1. Lalu kedua, dalam siklus refrigerasi terdapat koefisiensi performansi COP yang terbagi menjadi dua, yaitu koefisiensi performansi COP ideal dan koefisiensi performansi COP aktual. Karena apa yang diasumsikan saat sistem ideal kecil kemungkinannya terjadi pada saat sistem aktual bekerja. Yang ketiga, nilai COP pada masing-masing temperatur kerja berbeda karena perbedaan suhu semakin tinggi, perbedaan suhu antara sistem pendingin dan lingkungan semakin baik efisiensi pada siklus refrigerasi. Lalu yang keempat, penyimpangan antara COP aktual dan COP ideal pada mesin refrigerasi dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya kehilangan panas pada evaporator dan kinerja kompresor yang kurang baik. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai praktikum P2 itu siklus refrigerasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.